Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julija Rahman. Saya peserta Lasar CPNS Angkatan 22 tahun 2022, kelompok 4, NDH 33 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya ingin membahas Learning Journal Pengalaman Pembelajaran Agenda 2 hari kedua. Pada hari kedua agenda 2 kali ini, kami mendapatkan pembelajaran menggunakan metode asinkronus learning. Kami diberi materi dan tugas kelompok, yaitu tugas mengevaluasi, membandingkan, dan praktik berakhlak di instansi pemerintah atau organisasi dan tokoh panutan dalam penerapan core value ASN berakhlak dari segi akuntabel dan kompeten. Dimulai dengan kami membahas di grup WhatsApp kelompok tugas kami untuk lanjut berdiskusi lebih lanjut di Zoom meeting agar bisa lebih mudah untuk berdiskusi. Dalam Zoom meeting kelompok, kami berdiskusi instansi yang akan kami pilih dan tokoh mana yang akan menjadi panutan dari segi akuntabel dan kompeten. Dalam tugas kelompok mengevaluasi dan membandingkan praktik berakhlak di instansi pemerintahan, kami memilih instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi akuntabel dan kompeten. Dalam segi akuntabel, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan cermat dalam merancang infrastruktur tersebut agar tidak salah desain dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Karena ketika ada kesalahan dalam desain, itu bukan hanya merugikan negara, tapi juga dapat mengakibatkan korban jiwa. Dalam segi anggaran pun, Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki prinsip efektif dan efisien, di mana setiap merencanakan anggaran sebuah proyek, kami mendahulukan ruas jalan maupun jembatan yang dinilai lebih prioritas dalam segi manfaat bagi masyarakat maupun lokasi ruas jalan tersebut apakah strategis atau kurang strategis. Dalam hal pengawasan proyek, pekerjaan kami menekankan ketepatan waktu dalam pengerjaan dan selalu meminta pelaporan dan pertanggungjawaban dari pihak ketiga yaitu kontraktor maupun konsultan secara berkala untuk diserahkan kepada Badan Pengawas Keuangan. Dalam segi kompeten, Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan teknis, seminar, maupun webinar untuk meningkatkan kompetensi pegawai Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat ini, banyak proyek konstruksi yang telah berhasil dibangun oleh Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membuktikan bahwa Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Contohnya saja untuk perbaikan rutin yang banyak dilakukan dengan cepat dan memiliki kualitas terbaik, sehingga infrastruktur yang ada selalu dalam kondisi optimal. Kami pun selalu mencari solusi untuk tantangan baru, seperti pembukaan jalan baru yang dimana untuk menunjang kawasan strategis baru, untuk meningkatkan kemampuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pada tugas kelompok mengevaluasi dan membandingkan tokoh panutan dalam penerapan core value ASN berakhlak dari segi akuntabel dan kompeten, kami memilih Dr. Insinyur Haji Muhammad Basuki Hadi Mulyono MSc PhD sebagai tokoh panutan yang mencerminkan nilai-nilai core value ASN berakhlak dari segi akuntabel dan kompeten. Kami ingin menjabarkan nilai-nilai akuntabel dan kompeten yang sudah beliau implementasikan selama 31 tahun menjadi seorang ASN di Kementerian Pekerjaan Umum. Dari nilai akuntabel yang menuntut untuk melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, dibuktikan Pak Basuki dengan menyelesaikan semua program-program yang diberikan Presiden Joko Widodo selama menjabat menjadi Menteri PUPR di Kabinet Kerja, dan dengan kembalinya Pak Basuki menjabat menjadi Menteri PUPR di Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, membuktikan bahwa beliau bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang selama ini diperintahkan. Saat sudah menjabat menjadi Menteri PUPR,
Rumah pribadi Pak Basuki di Bekasi digusur akibat proyek pembangunan jalan tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. Beliau tidak menghalangi Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT untuk menetapkan trase proyek tol melalui rumah beliau. Padahal beliau adalah pemegang kewenangan tertinggi untuk mengatur tol di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa beliau menerapkan perilaku menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dari nilai kompeten yang menuntut untuk terus belajar, mengembangkan kapabilitas, dan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, dibuktikan Pak Basuki dengan melanjutkan pendidikan magister dan doktoralnya pada bidang teknik sipil di Colorado State University, USA pada tahun 1989 dan 1992. Beliau juga membuktikan bahwa dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dari beberapa penghargaan yang pernah beliau terima, di antaranya penghargaan Pegawai Teladan Departemen Pekerjaan Umum di tahun 1995, penghargaan Dharma Widya Argya dalam penyumbang ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan di bidang kebencanaan di tahun 2015, dan Prakayasa Utama Kehormatan atau PUK bidang infrastruktur dari Badan Pengajian Penerapan Teknologi atau BPPT di tahun 2017. Sekian presentasi learning journal dan tugas kelompok hari ini. Terima kasih kepada Pak Muhammad Terjani Rahman, Pak Faisal Tanjung, Bu Amber Sundarini, dan Bu Cindy Dewi Sepina Putri dalam pengerjaan tugas kelompok hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.